Ya, teman-teman, mohon maaf ya apabila hari ini saya membahasnya agak malam dikit ya. Ada sesuatu hal yang harus saya uruskan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang melakukan nge-share, yang like, yang memberikan komentar. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Serta yang telah mendukung dalam doanya, teman-teman mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya juga mendoakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat berserta dengan keberkahannya. Serta yang telah mendukung dalam support donasi berupa super thanks ya. Terima kasih. Semoga super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman di ISC kita sebenarnya lagi benar-benar hampir mendekati ke 5.900 teman-teman ya. Ini untuk area istilahnya sudah area garis katulistiwanya nih. Tapi saya menarikkan penurunan ke angka 5.700 lah teman, jangan jauh-jauh dulu lah ya. Karena sudah mulai, mudah masih ditahan lah teman-teman di angka 6.156 walaupun kemarin sudah menyentuh ke angka 6.025 ya, bahkan ya ke 6.038 ya di sini nih teman-teman ya. Di sini ada area penurunannya. Sama mungkin nanti di sini ada 5.700 yang kalau 5.700 itu kalau teman-teman perhatikan ya ketika saya cek ternyata ada gap. Jarang-jarang ya segitu ada gap teman-teman ya. Selama saya periksa beberapa tahun ke belakang hanya di area sinilah ada gap teman-teman ya. Nah teman-teman hari ini ada kenaikan 1,11% atau 70 poin. Tetapi ingat teman-teman, foreign masih keluar ya dari IHSG kita. Butuh satu kepercayaan yang penuh teman-teman ya. Setelah mungkin ada pelaku pasar yang sudah mulai dikumpulin. Kalau kemarin permintaannya untuk buyback sahamnya agar tidak melakukan RUPS dan dipenuhi selama 6 bulan teman-teman, berlaku 6 bulan ke depan ya, mudah-mudahan sih berdampak positif ya. Dan sudah 2 hari ini semenjak kejatuhannya ada positif ya, naik positif. Tapi berarti benar teman-teman, aksi buyback itu ternyata untuk menampung barang-barang dari bandar foreign ya, bandar-bandar lokal atau konglomerat sudah ngumpulin barang istilahnya dari foreign teman-teman ya. Karena sudah terlihat jelas di sini 870,9 miliar si asing itu net sell teman-teman ya. Dan transaksi hari ini 10,038 triliun. Artinya apa? Si buy udah mulai tersenyum teman-teman ya. Kalau transaksinya mulai di 10 triliunan. Kalau di bawah 10 triliun kurang bagus, buy cenderung cemberut teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya. Jadi aksi buyback sudah mulai berdampak teman-teman selama 2 hari ini. Mudah-mudahan sih 6 bulan ke depan ada ke perkembangan. Yang penting sebenarnya satu lagi berarti konglomerat pelaku pasar domestiknya sudah mulai melakukan aksi pungutan teman-teman dengan buybacknya. Tinggal nunggu kepastian dari investor asingnya teman-teman. Ini harus benar-benar kepercayaan. Biasanya ya mereka harus memberikan yang namanya rekomendasi-rekomendasi. Biasanya broker-broker asing harus memberikan rekomendasi teman-teman. Biasanya suka agak kenaikan dikit teman-teman ya. Biasanya sudah mulai waktu di sini kan ada rekomendasi-rekomendasi kan dari broker asing, maka terjadilah kenaikan selama 4 hari. Terus ada berita lagi negatif lagi gitu kan, berdasarkan bumbu-bumbunya, kecap-kecapnya, terjadilah penurunan kemudian endingnya kemarin sampai 7%. Dan itu sudah mulai istilahnya mulai ada kerjasama lah antara pelaku pasar dan pengatur kebijakan. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak aturan ya. Bahkan kemarin aja waktu buyback aja masih dibikin aturan lagi 6 bulan. Nggak mau kalah teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke emiten punya teman-teman sendiri. Tapi seperti biasa teman-teman ya, harus ada emiten yang mempengaruhi pasar kita teman-teman ya. Mudah-mudahan ke 18 emiten ini bisa dibahas teman-teman. Kalau tidak bisa dibahas, kita tunggu waktunya aja. Oke, yang pertama BBRI. Ini Bank Rakyat teman-teman ya. Ini Perusahaan Rakyat Indonesia. Bahkan teman kita ada yang katos di sini teman-teman ya. Mungkin ya teman kita sudah punya pandangan bagus teman-teman, kalau sudah punya pemikiran sendiri, merasa wah ini bakal ke bawah lagi nih gitu kan, karena sudah mulai melewati, bisa aja seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya dia sudah meninggalkan jejak kenaikan itu di level sekarang teman-teman, di angka 3.833 itu level kenaikannya. Mudah-mudahan sih besok tidak hapusnya saya besok aja teman-teman ya. Untuk BBRI ini kalau dia sudah mulai lewat ke bawah ataupun ke atas, biar saya bisa menentukan dulu teman-teman ya.
Dan per hari ini asing masih keluar 315,7 miliar teman-teman ya. Masih ada pengeluaran dari asing cuma cenderung ditahan teman di area sini di angka 3.600-an. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik ke bawah dulu untuk menjemput PR-nya lah teman-teman, bisa ke angka 3.300 teman-teman ya. Kalau lihat seperti kan MA 10-nya masih berada di atas candle teman-teman. Secara teori ini harusnya masuk posisi downtrend. Tapi mudah-mudahan ditahan ya di angka 3.600-nya biar tidak kemana-mana. Kita lihat untuk foreign siapa yang ngejual, BK keluar nggak? BK keluar teman-teman ya. RX sudah mulai masuk kembali 30,6 miliar dan si BK keluar 48. Di sini ada DP ada ZP yang melakukan aksi penjualan juga. TP BB kemana? BB sudah mulai keluar juga ya, keluar. Ini mungkin CRX sama si BK sudah mulai gontok-gontokan. Mudah-mudahan sih ini menjadi pertanda baik teman-teman. Kalau aksinya lebih baik ya seperti inilah harusnya teman-teman ya. Biar enak lah teman-teman, kelihatannya seperti yang keluar masuk, tapi kalau udah foreign keluar masuk seperti ini berarti pertanda baik teman-teman. Pertanda baik, baiknya kenapa? Berarti mereka transaksi dengan serius teman-teman ya. Semua tinggal broker RSX, broker YU, broker BK itu melakukan bikin rekomendasi aja teman. Karena secara fundamental pasti baik lah, walaupun ada penurunan sedikit gitu ya. Tapi secara fundamental baik. Kalau dilihat dari kuartal 3-nya atau kuartal ke kuartal 4 kan ada penurunan ya. Secara harga wajar ada penurunan, berarti kan fundamental masih baik teman-teman. Cuma hanya ada pengurangan aja, ada keuntungannya mungkin itu adalah kecap-kecapnya atau bumbu-bumbunya biar foreign itu bisa keluar dengan mulus. Tetapi karena nggak mulus, kenapa? Karena duitnya nih kayaknya retail nggak banyak teman-teman ya. Nih kata harusnya selesai dalam 3 bulan. Ini dari bulan apa teman-teman ya? Dari bulan September aja terus-terusan ngebuang, perhatikan ya. Kalau teman perhatikan ya, BBRI dibuang sejak bulan sini. Sejak bulan September tanggal 25 terus-terusan ngebuang. Harusnya selesai di bulan September, Oktober, November ya. Nah, Desember itu harusnya sudah mulai bangkit tapi tidak mau akhirnya ya. Ini kalau teman-teman perhatikan kan pelantikan itu tanggal November ya, bulan November ya. Bulan November ini malahan bukannya positif, teman-teman perhatikan di sini malahan ketika pelantikan presiden itu cenderung downtrend sampai sekarang, teman. Tidak mampu berhasil selama September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 7 bulan. 7 bulan, 6 bulan setengah lah teman-teman. 7 bulanan IHSG kita terus dibanting dan porak-poranda teman-teman ya. Sudah waktunya mungkin si pelaku-pelaku pasar modal kita itu melakukan aksi dengan ilmu-ilmunya yang mereka dapat dari pengalamannya, mudah-mudahan bisa berkembang lagi ya. Karena ini kalau kata pengamat itu, kalau kata pakar-pakar pasar modal, IHSG adalah pintu gerbang asing masuk ke kita. Jadi investasi itu suka melihat IHSG entah investasi di bidang apapun, teman semua sektor ya. Kadang-kadang harus melihat IHSG. Kalau IHSG ini bagus ya cenderung berarti ekonomi kita lagi bagus, daya beli masyarakat juga semakin meningkat, biasa seperti itu teman-teman. Dan oke teman-teman, untuk bebas seperti itu ya. Masih ada area penurunan. Marsa pikirnya pengen ke sini dulu. Cuman kemarin saya bilang nggak dikasih nih, ternyata waktu kejadian sini, oh berarti benar teman-teman, secara TA itu terkadang kita memprediksi secara TA, tetapi secara bandar ternyata punya kepentingan lain. Kalau sudah ada kepentingan lain ya tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun secara MA kemarin sudah mulai bagus, diturunin tapi MA 10 ke atas. Artinya harusnya secara teori itu up teman-teman ya. Cuman karena ada aksi teman-teman ya akhirnya dijebloskan juga teman-teman. Tapi sekarang sudah 2 hari ini ditahan teman-teman ya. Semenjak ada penurunan tanggal 18 Maret ternyata 2 hari ini ditahan, tidak terlalu jauh jatuhnya. Apalagi sekarang RX sudah mulai masuk kembali ya. Langsung ke BBRI teman-teman ya. BBRI, BMRI. BMRI kita lihat, nah di sini ada open gap teman-teman, artinya sudah mulai di up teman-teman ya, sudah mulai di up. Ini si tahanan sudah mulai bagus, bikin si ekor kembar. Garis penurunan tanda penurunan hanya dilewati sama shadow sudah 2 kali. Dan per hari ini tidak terlalu banyak pengeluaran, sekitar 80,3 miliar asing keluar. Di sini ada AKBK sama CC yang ngebuang, 3 besarnya ditambah BB sama YU. RX sudah mulai masuk ya, BRI, RX sudah mulai masuk teman-teman, sama BMRI juga sudah mulai masuk. Tapi sedikit ya RX ya, tidak terlalu banyak masuknya. Tapi masih net sell teman-teman 80,3 miliar. Foreign barang lokal juga sama. 123.000 lot dia keluar daripada IHSG kita dari BMR ini. Tapi tetap teman-teman ya, kalau secara MA 10 dia masih menuju ke bawah, mudah-mudahan besok kita tahan lah teman, tidak terlalu jauh dari angka 4.600. Target kenaikan ada di angka 4.900, tapi target yang agak lumayan dikit di angka 5.100-nya.
untuk kenaikan melewati bukit-bukit kecilnya. Biasanya kalau sudah melewati bukit kecil, mudah-mudahan ini menjadi pertanda dia mau up. Soalnya dari tanda-tanda kenaikan si kepala merah sudah diangkat terus teman. Artinya ini sebenarnya tanda-tanda mau naik teman. Mudah-mudahan bisa bisa pungutan bandar porenya bisa masuk lagi lah teman. Kemarin sudah masuk sedikit keluar lagi sekarang ya. Masuknya sedikit keluarnya banyak teman-teman ya. Perhatikan masuknya hanya berapa 16 miliar ya, keluarnya hampir 80 triliun 80 miliar ya. Dah begitulah teman asing ya, kalau masih banyak barang ya seperti ini teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa ditahan teman-teman di area level 4.550-an karena di situ udah membentuk si ekor kembar teman-teman ya. Smart money sudah mulai hijau terus teman-teman. Banyak smart money semua hijau. Tapi ya apa boleh buat karena yang menguasai 4 bank ini Foreign, jadi harus tergantung sama Foreign teman-teman ya. Kalau kata kita saatnya katanya lokal bangkit ya, buktinya tidak bisa bangkit teman-teman ya. Buktinya tidak bisa bangkit berarti masih harus diperlukan Foreign itu masuk kepada IHSG kita. Lanjut ada BBNI. Ya, BBNI target penurunan sudah dilampaui ya, dikit lagi teman-teman ya. Dikit lagi ke area 4010 ya, 4010-nya terlampaui atau tersentuh itu akan lebih baik lagi. Tapi penurunan ini ternyata meninggalkan jejak kenaikan juga di angka 4200 teman-teman ya. Lebih baik ke sini dulu deh, yang ekor-ekor merah seperti ini lebih baik dikunjungin dulu teman-teman. Kenapa? Biar nanti PR-nya terselesaikan. Apabila jeblos teman-teman, wah ada di angka 3600 teman-teman ya untuk area selanjutnya. Secara MA masih posisi downtrend teman-teman ya. Teman-teman fundamentalis mungkin sudah pada masuk teman-teman ya, karena semakin bawah semakin diambil sama aliran fundamentalis. Karena kapan saatnya biasanya si IHSG ini akan rebound lagi, pasti dia sudah pasti cuannya, dan dijual juga tidak akan dalam waktu dekat teman-teman kalau ada area fundamentalisme ya. 1 tahun kemudian ataupun paling sedikit itu 6 bulan teman, paling sedikit 6 bulan untuk aliran fundamentalis itu ya. Swing itu kalau swing mungkin ya itu dikit istilahnya gejolak dikit ataupun turun agak dalam dikit suka katos kalau swing. Kalau fundamentalis enggak teman-teman, cenderung dia malah semakin turun semakin diambil. Itulah bedanya teman-teman ya, swing mah kadang-kadang ada cut loss. Kalau investing mah kadang-kadang hanya 1% aja yang cut loss teman-teman. Itu juga karena udah lama tidak berkembang baru cut loss teman-teman. Kalau aliran investing mah cenderung dia kadang-kadang seumur hidup teman-teman dipegang. Oke, jual lagi nanti ketika sudah mulai turun lagi nyicil lagi. Itu juga kadang-kadang nyicil dari atas ke bawah ke bawah ke bawah. Tapi dia cenderung nyicil terus. Ketika di bawah seperti inilah ada yang fundamentalis berpesta pora untuk mengambil teman-teman. Entah apapun alasannya itu, biasanya aliran fundamentalis seperti itu. Oke, teman-teman, BBNI masih keluar 229 miliar ya. Di sini ada YPTP yang masuk, ZP, CCYU, BK, RX sama BK seluruh BB juga sama teman-teman. Masih keluar dan kemarin hanya lebih kurang sedikit teman pengeluaran. Artinya si BBNI masih banyak bongkarannya teman-teman. Mudah-mudahan besok diselaukan lah teman-teman. Tinggal sedikit lagi kok ke arah 4016-an. Mudah-mudahan bisa mantu di arah situ teman-teman untuk BBNI ini. Target ada di tadi ya di 4.200 sama di angka 4.300 untuk yang sementaranya. Apabila sudah bisa melewati ke target 4.800 berarti cenderung dia menguptrend. Satu lagi BBCA untuk 4 banknya. BBCA. Saham-saham itu teman udah mulai bagus lagi ya. Saham-saham ketokohan ya. Target penurunan kemarin sudah dipasin teman-teman di 20-nya. Saya tidak punya lagi BBCA di bawahnya. Mudah-mudahan ini ada area pantulannya teman. Mudah-mudahan ini ada area pantulannya karena sudah bikin gap seperti normalnya. BBCA, BBRI, BBRI, BMRI itu loncat kodoknya terkenal teman-teman ya. Ini sudah mulai loncat kodok ke atas. Kalau besok teman-teman, ada kenaikan bisa ke level 8.500, tapi cenderung ke bawah lagi masih bisa downtrend. Tapi apabila loncat kodoknya bisa melampaui angka ada 9.300 teman-teman, nah dengan beberapa kali lompatan mungkin minggu depannya gitu kan, hari Senin mudah-mudahan sih ini bisa loncat kodok lagi bisa ke angka 9.300. Sudah dipastikan sudah berada di levelnya masih di bawah candle berarti teman. Kalau ini mungkin kalau dia tidak kuat teman-teman ke angka 8.900 berarti dia akan melakukan penurunan kembali bisa ke level ke bawah ke angka 8.085-an ya. Sebelum cek lagi nanti kalau sudah kejeblos baru kita akan cek lagi teman-teman ya untuk si BBCA ini. Karena BBCA adalah emiten yang telat diturunkannya teman-teman ya.
dibandingkan dengan BBRI, BBCA sama BMRI. Mereka duluan diturunkannya lebih masif, tapi sekarang malahan yang lebih masif itu sekarang BBCA teman-teman yang dikeluarin juga ya. Jadi nggak bang plat merah aja, ternyata plat biru juga sudah mulai dibuang teman-teman ya. Di sini tapi BK sudah mulai masuk teman-teman, CRX juga sudah mulai masuk ya. Mungkin bedanya itu aja teman-teman, karena si BK sama CRX sudah mulai masuk di BBCA ini. Mudah-mudahan besok ditahan lagi teman-teman ya. Jangan sampai dia ke bawah lagi, tapi kalau sudah nyampe ke sini target kenaikan sementara di angka 8.590. Tapi kalau sudah melewati ini dan tidak jebol, artinya sedikit sedikit bikin step, baru dia akan maju kenaikannya. Kalau tidak sesuai dengan rencana, bisa jadi ya ke bawah lagi, bisa turun ke level 8.906 atau enggak ke angka level 8.095 teman-teman ya untuk si BBCA ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman ya. Mau bagi dividen teman lumayan nih. Tuh 12.10 teman-teman ya untuk dividennya ya. Berarti ini dia bikin 2 kali nggak TTM-nya? 250. Kemarin bikin TTM nggak dia? Bikin TTM teman-teman ya. Soal 300 berarti nanti ada sisanya teman 300-an. 300-an berarti berapa nih? Menurun ya. Target saya kan berapa ini? 277 sama 311 ya teman-teman. Berarti antara dua ini nih. Ya meleset 11 poin dari yang keduanya berarti. Kalau sini kan 277 berarti melesetnya agak jauh juga. Kalau teman perhatikan kan 311 untuk apa namanya? Prediksi dividennya ya. Ternyata meleset 11% untuk yang teori yang kedua teman sini nih. Berarti teori yang kedua bagus teman-teman ya. 300 kurang lah teman-teman, kurang 11 poin ya. Sedikit lah teman-teman, sedikit apa namanya? Sedikit meleset 11 poin dari cara menghitung dividen yang kedua ya. Melesetnya 11 poin aja. Berapa persen berarti melesetnya teman-teman? Kalau kata orang-orang itu, kalau prediksi itu margin of error 3% aja teman-teman. Margin of errornya 3%. Nah, karena kita sudah mulai margin of error gitu. Kalau kata survei teman-teman tuh margin of error 6% gitu kan. Ini margin of error sekitar 3%-an teman-teman ya. Sudah mulai landai teman-teman ya, pengeluaran daripada BBCA ini 63,1 miliar saja, tapi BK sama si BB sama si RX sudah mulai masuk walaupun sedikit teman-teman ya. Oke, BBCA optimis teman-teman, mungkin untuk kenaikan sementaranya bisa ke 8586, tapi kalau dia dividen trap teman-teman nih, dividen trap berapa persen? 250 teman-teman ya. Dibagi harga sekarang berapa? Harga sekarang 8375 ya, 8375 kan? 8375. Nah, sini teman, 8375. Cuma 2%, 3% lah teman. Tidak jauh lah kalau 3% teman-teman ya. Malah setnya itu 3%, dividen trapnya 3%. 2,9. Nah, di sini area sini mungkin teman. Di sini lah mungkin ya. Ya 2% di sini, angka di sini. Pas banget di sini ya, dividen trapnya di sini teman. Kalau dia besok pembagian dividen contoh teman-teman ya, berarti 21 Maret kan. Nah, besok berarti besok masih aktif teman. Tunggu sebentar ya. Ya cuman 3%-an teman-teman untuk dividen trapnya kecil teman-teman ya. Sangat kecil sekali. Dan secara dividen berarti margin of error-nya sekitar 3%-an aja teman-teman. Harusnya 300 perak, sekarang 311 sebagai prediksi untuk dividennya 300 perak. Berarti yang berhasil itu cara yang kedua teman-teman ya. Cara yang kedua teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk BBCA ya. Nah sekarang Mina teman-teman. Mina adalah emiten yang sama Konglow juga teman-teman ya. Sama si Konglow juga. Mr. Happy ya. Mr. Happy teman-teman ya. Mr. Happy. Nah Mina teman-teman ternyata ini masih dalam posisi murah banget teman-teman. Mina itu murah banget. Kemarin itu waktu di harga-harga di FCA kan ya. Sekarang masih udah lepas FCA kan. Masih FCA. Sudah lepas FCA teman-teman ya. Nah teman-teman, si Mina ini kan emiten yang di FCA kan, terus diakuisisi sama Mr. Happy teman-teman ya, dengan perusahaan yang lain, atas nama perusahaan lain tapi masih terafiliasi sama Mr. Happy.
Dan sekarang itu dalam posisi harga murah. Dalam 10 tahunan ya. Posisi harga murah, teman-teman. Kalau kemarin habis di FCA kan murah banget, sekarang posisinya harga murah. Jadi teman-teman, walaupun beli sekarang masih di posisi harga murah selama 10 tahun. Ya, kalau 3 tahunan kan sudah mulai melewati hampir ke harga atapnya, teman. Tapi dia tidak pernah menyentuh harga atap. Artinya masih bisa uptrend karena berdasarkan data 10 tahunan dia posisinya murah banget. Walaupun bukan murah banget, di harga murahnya. Kalau murah banget di bawah harga murah kan, teman-teman ya. Di angka 128 aja, di angka 100 saja masih murah, teman-teman. Sekarang posisinya murah banget, apalagi sudah diindikasi ada Mr. HH ya, HH, Mr. HH gitu ya, yang masuk di emiten ini, Happy Hapsari ya. Nah, target penurunan kemarin sudah dilewati, teman-teman, satu. Ya, ini saya biarkan aja dulu karena targetnya juga belum terlalu sama body. Dan masih di level yang sama, teman-teman, dia meninggalkan gap. Ini ada tanda-tanda kenaikannya sudah mulai dilewati sama dia di angka 154. Nah, MA10 perhatikan teman lagi, teman dia lagi menuju ke atas kan. Nah, mudah-mudahan sebagai dorongannya karena si bandar foreign sudah mulai masuk 282 juta. Kita cek. Kita cek teman-teman siapa yang masuk untuk foreignnya. Ada AK 31,4 ribu lot, ngambil 438 juta teman-teman ya. Berarti nyatu teman-teman antara si AK bandarnya, bukan nyatu apa namanya, net net buy-nya ya, net buy-nya kan ada yang jual juga kan CMO ini 10 ribu lot ya. Nah, untuk bandar lokalnya bagaimana? Bandar lokal ada masuk CMG. Nah, biasanya CMG teman-teman ya suka beli sekarang jualan besok. Nah, mudah-mudahan bisa ke level ke angka 198 teman-teman ya. 198 mudah-mudahan bisa ditutup kembali untuk nutup gapnya. Kapan juga nih waktu hari ini juga nutup gap ya. Ini juga mudah-mudahan sih bisa nutup gap. Ya sekarang itu di harga murahnya teman-teman. Apalagi MA10 lagi menuju ke atas, mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya ke atas karena si bandar foreign juga sudah mulai akumulasi 2 hari, berapa 3 hari ya. Nih 2 hari ini ya sudah, kalau digabungin 3 harian lah. Soalnya ini ngebuangnya sedikit untuk si bandar foreign. Lumayan lah teman-teman ya. Cuman bandar lokal cenderung jualan. Kenapa jualan? Karena dia yang memaaf harga waktu di sini teman-teman ya. Nih waktu di sini memaaf harga. Si bandar lokal itu boom ya. Ada penjualan dikit, naikin lagi, memaksa untuk naikin lagi. Dan akhirnya ini karena ini ada kerja keras dari seorang bandar lokal, maka wajar kalau dia jualan. Kalau ingin naik lebih enak lagi, sebenarnya ini bandar lokalnya harus akumulasi lagi teman-teman. Tapi di luar daripada bandarnya ternyata MG, EP sama AOI broker bagus semua yang ambil ya. MG, EP, AO, AI sama YB broker bagus semua. Mudah-mudahan ini bisa di up, bisa ke level 183. Bahkan ini bisa mencapai harga murah. Ini kan sudah beli harga murah teman-teman ya. Bisa ke level sini teman-teman. Kalau kita punya di atas enggak, punya enggak? Cuma di angka 400 aja ya. Udah saya sampai situ aja dulu teman-teman. Nanti kalau sudah ada kelanjutannya cenderung sudah mulai ketutup nih. PR-PR-nya baru kita akan melakukan yang namanya ujian lagi. Tugas yang belum diselesaikan. Kita akan fokus aja ke angka 264 dulu ya. Mudah-mudahan bisa kesampaian karena ini belum belum masanya uptrend teman-teman karena si bukit yang ini belum dilewati ya. Bukit yang agak tingginya semenjak dia di FCA kan belum dilewati. Kalau sudah mulai dilewati di angka si kepala merahnya kemungkinan dia akan uptrend. Maka target saya di angka 413. Ini target saya sudah tercapai teman-teman, tinggal karena masih posisi murah saya katakan di sini masih bisa ke sini ya. Apalagi didorong dengan yang namanya aksi dari seorang Mr. Haha gitu ya. Hapsari. Konglomerat juga teman-teman itu ya. Cuman ya sayang banget sekarang si bandar lokalnya belum ngambil lagi, mudah-mudahan besok bisa ngambil ya karena mungkin untuk mempertahankan si MA10-nya lagi menuju ke atas, MA20 juga lagi menuju ke atas dan MA200 juga lagi menuju ke atas. Artinya secara uptrend masih posisi uptrend. Kalau posisi uptrend ya udah teman-teman ikutin aja MA-nya. Apalagi forex sudah mulai masuk kembali. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya ketika forex masuk ya mudah langsung up lah sekarang daripada kemarin kan yang up langsung jualan 3 hari ya. Di sini MG teman-teman yang suka jual itu MG ya, MG cerdas teman-teman walaupun dia golongan retail ataupun MG-nya MG bandar lokal tapi di luar daripada Mina mudah-mudahan menjadi daya dorong juga ya bisa mencapai ke level 191 lah untuk Mina ini. Oke teman-teman, jadi Mina dalam posisi murah. Kita ke biangnya ratu ya, raja ratu. Ini ratunya nih. Ratunya Rukun Raharja, Mr. Happy juga. Sama juga teman-teman, Mr. Happy juga nih sudah mencapai target kenaikannya.
Target harus sampai sini teman-teman di 7.900 ya. Kalau sekarang kan masih kalau lihat MA20 lagi menuju ke bawah ya. Masih posisinya masih downtrend semata-mata ini. Karena si MA10 juga masih menuju ke bawah. Terus belum mencapai MA10 belum di bawah candle. Lalu dia juga meninggalkan jejak penurunan. Ada gap kecil teman-teman. Maka saya tadi bilang ratu naik dengan meninggalkan gap teman-teman ya. Tetapi ada tapinya juga teman. Kalau dia besok diturunkan lagi ke level kita gini dikit deh. Kalau bahas ini teman-teman kan ada seekor hijau atau ekor merah di sini ya. Nah, ke sini mungkin dia akan menjadi sideways sebentar ya teman-teman ya. Sideways sebentar mungkin nanti akan melanjutkan kenaikannya karena secara pungutan bandar lokal sudah mengut, bandar foreign cenderung mengutnya begitu besar teman-teman. Di sini terjadi lagi si MG lagi untuk domestiknya ya, teman ditemenin sama si LG. LG sebagai broker bagus juga teman-teman ya. Untuk memaaf harga bisa lah teman-teman ya. Kita lihat untuk foreign sudah mulai dimasukin sama si DP sama si LG teman-teman. Mudah-mudahan bisa di-up ya teman-teman. Tapi saya pinginnya si Ratu ini sebenarnya ke bawah dulu teman-teman untuk menjemput PR-PR-nya. Nah, mudah-mudahan sebenarnya sih pingin saya teman-teman yang mungkin ke bawah dulu ya. Tapi kalau mau ke atas ya silahkan aja gitu teman. Mungkin bisa ke level kalau kita gedein dikit. Di sini saya tidak punya target ke kenaikan aja hanya di angka sini kecuali harus di sini aja ke angka 8 ribuan ya. 873 karena sudah bisa melewati dua bukit kecil teman-teman di sini ya. Kalau dua bukit kecil sudah terlewati ya otomatis uptrend apalagi emas sebelum sudah mau di bawah candle. Nah ini target penurunan yang sudah saya kasih garis di 1400 di angka 1700. Saya pikir sih lebih baik ke bawah dulu teman-teman ya. Itu akan lebih baik lagi karena setiap PR itu harus dikerjakan dengan baik. Apabila mau kelanjutan ke atas itu ya silahkan aja karena si bandar lokal pun sudah akumulasi lagi, si bandar foreign apalagi sudah akumulasi banyak ya. Di sini DPLG teman-teman diakumulasi per hari ini. Kalau kita gabungkan dari tanggal 12 Maret TP, AK, DP, YU, CCJ. Bahkan LG itu cenderung paling bawah teman. Yang paling banyak itu si TP sama si AK. Nah, gitu teman-teman ya. Brokernya keren juga teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan besok ada kenaikan lagi ya. Mudah-mudahan sih lepas daripada MA10-nya biar enak lah teman-teman ya. Tapi secara MA ini lagi masih menuju ke bawah teman-teman ya. Ada kenaikan lagi menuju ke bawah. Bisa jadi ini hanya kenaikan sementara aja. Oke, walaupun ada pungutan, tapi kalau ingin kenaikan sementara apa boleh buat teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Ratu jadi kenaikan target ke 9.400 untuk yang tertingginya. Teman-teman kita bikin target utama di sini aja ya. Tapi saya pinginnya si Ratu ini ada ke bawah dulu targetnya. Tanggal berapa ini? 20 ya. Nah, kenapa saya bikin target utama? Karena sudah ini yang paling atasnya teman-teman ya. Si Ratu ini. Tapi saya pikir teman saya pinginnya ke bawah dulu. Ingat saya pinginnya ke bawah dulu teman. Mungkin ini hanya kenaikan sementara walaupun ada komputer daripada seorang bandar foreign. Mudah-mudahan bandar foreign jualan besok agak tinggi dikit lah teman-teman. Ke sini juga bisa, cuma kayak jalan ke 8.000 lah terlalu tinggi ya, dikit aja teman-teman ke arah sini, bukan ke arah 5.700 lah teman-teman, 5.700 ya, mungkin ke arah situ teman-teman. Oke teman-teman, untuk Ratu seperti itu ya. Jadi bandar lokal akumulasi, bandar akumulasi kecenderungan ini kalau sudah meninggalkan gap seperti ini biasanya kenaikan sementara. Mudah-mudahan tidak sementara ya, bisa ke target ke angka 9.400 teman-teman ya, untuk si Ratu ini. Tapi kalau dia ke bawah, nah itu keinginan saya teman. Target saya pengen ke sini nih. Ke 1.400. Tulis di sini target dah. Target sini teman-teman. Target penurunan. Nah, sini teman-teman ya. Pingin ke sini saya teman-teman ya. Oke teman-teman, smart money sudah mulai masuk teman-teman. Artinya ada kalau ada kenaikan mungkin ya manfaatin itu aja teman-teman. Yang teman-teman yang nyangkut di atas santai aja karena suatu saat juga dia akan ke atas. Lanjut ada bris teman-teman, bris. Ini bris longsor ya. Bris longsor. Bris longsor keren ya. Target penurunan saya dilewati dengan sangat mudah teman-teman, 1 ya. Ini tercapai juga targetnya. Sudah tercapai. Tercapai sini. Udah gitu doang tercapai ya teman-teman. Ini kita hapus dulu 1, 2. Ini target penurunan semuanya sudah tercapai 3 nih ya, karena sudah terlewati teman-teman ya. Besok apakah ada tanda-tanda kenaikan? Kalau teman kita sudah pada ngambil dikit-dikit ya, ini ada tanda-tanda kenaikan di angka 52.522. Terus di angka sini teman-teman yang per hari ini 2.400 itu ada harga kenaikannya.
Kalau sekarang bagaimana? Lagi posisi downtrend. Walaupun nanti ada kenaikan, manfaatin aja kenaikan sementaranya. Ini berapa persen sih turunnya gitu kan? Kita cek. 30% teman. 30% di sini harusnya ada pantulan di sini teman. Tung gitu kan pantulan dikit. Tung. Ya mudah-mudahan ada pantulan dikit ya. Manfaatin aja pantulan dikitnya teman. Kalau tapi secara EMA masih posisi downtrend. Apalagi EMA 200 sekarang sudah mulai di atas ya. MA 20 sudah mulai di atas, MA 10 juga sudah mulai di atas. Artinya masih posisi downtrend. Mudah-mudahan nanti di 2127 bisa dipantulkan ataupun per hari ini bisa dipantulkan. Manfaatin aja pantulannya teman-teman ya. Tapi lebih baik dia ke sini dulu untuk menutup PR-nya. Apakah ke bawah ada lagi? Belum. Saya catat lagi ke bawah teman-teman untuk harga 2000-nya ya. Biarkan aja di sini dulu teman-teman untuk target penurunannya. Kenapa ini bisa turun lagi? Karena bandar lokal dan poin cenderung masih posisi distribusi. Teman-teman perhatikan distribusi ya. Mas sempat ngambil, ketika di pengambil ada harga yang lumayan, teman bahkan menembus ke target saya dengan shadow ya. Target saya sudah tertembus dengan shadow. Nah ini ada penurunan, biarin aja teman-teman. Setiap target yang digariskan dengan garis tanda-tanda kenaikan sudah tercapai. Begitupun dengan penurunannya. Mudah-mudahan tercapai juga di 2000. Nanti kalau udah 2100 sudah mulai kecapai lagi, kita akan bikin lagi target penurunannya. Karena sekarang lagi posisi downtrend. Nah 30% harus ada kena istilahnya kenaikan sementara ya biar tidak kena UMA ataupun kena suspend. Ya, tidak mungkinlah broker yang besar ini mengerti ataupun tidak paham dengan hal itu ya. Kalau dia mengandalkan suspend atau suspensi ataupun UMA berarti dia punya rencana teman-teman ya. Nah sebentar teman-teman ya, jadi BRIS ini dalam posisi downtrend, lebih baik teman-teman santai aja, tunggu aja yang masuk di bawah candlenya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara ataupun nanti di 30%-nya ada kenaikan sementara ataupun pantulan. Ingat pantulan aja. Kalau pantulan kan bisa 2%, 3%, kadang-kadang ya gede juga, kadang-kadang tinggi juga gitu kan. Sampai 5% teman-teman, lumayan juga kan kalau ada pantulan. Tapi sekarang posisinya lagi posisi downtrend dan bandar foreign keluar 31,1 miliar teman-teman ya. Tetapi pungutan itu ternyata penurunan ini dimanfaatkan sama si CC 14,4 miliar. Nah, jadi untuk tanda-tanda kenaikan sementara bisa terjadi karena CC sudah mulai ngambil, ZP sudah mulai ngambil. Karena seperti biasa CC itu biasanya dia ngambil sedikit ataupun ngambil agak banyak di harga bawah, suka di maaf harga sedikit baru dia jualan di harga agak atas sedikit, lumayan teman-teman ya. Beda dengan si BK, kalau si BK sudah mulai ngambil, teman-teman ketika downtrend si BK ngambil berarti dia akan bikin shadow, baik shadow ke atas ataupun shadow di bawahnya. Itu kecenderungannya seperti itu, teman-teman ya. Oke. Jadi untuk base lebih baik teman-teman santai aja karena bandar lokal juga sama bandar poin cenderung masih ada distribusi. Lebih baik teman-teman simpan dulu uang cash teman-teman ya nanti aja. Karena juga ekonomi bukan ekonomi. IHSG masih belum stabil teman-teman. Foreign itu masih keluar dengan signifikan. Per hari ini aja 870,9 miliar foreign keluar. Ya, oke teman-teman ya. Bris juga sama teman dipengaruhi sama foreign teman-teman. Mau nggak mau emang kenyataannya seperti itu. Aces ya. Aces longsor juga kan. Aces longsor dan target pemantulannya kemarin sudah tercapai di 20%. Kita hapus juga di sini. Kita hapus juga ya. Kita akan ukur 20% teman-teman. Apakah akan mantul atau malahan tumpul? Kita cek dari sini teman. Ini target penurunan di sini ya. Nah, di sini 20%-nya di mana? Oh, jangan di situ berarti di sini ya. Ada sini ya. Nah, ada pantulan di sini ya. Nah, 20% di sini. Ini target penurunan saya hapus aja ya. Nah, ini juga sudah dilewati tapi saya berikan aja teman-teman bisa kita hapus aja di sini ya. Nah, mudah-mudahan besok juga ada pantulan sedikit teman-teman di angka 20%-nya. Kalau besok ada penurunan lagi dikit lagi ke 20% mungkin pertanda dia mau pantulan dikit aja ya. Target sesungguh untuk penurunan akan di 471, maaf ya. Ini posisi downtrend teman-teman. Jadi teman-teman lebih baik santai aja dulu. Nah, ini target kenaikannya bisa dilepasin teman ke angka untuk kenaikannya ada di 600 tanda-tanda kenaikan. Di sini cenderung saya tidak melihat hanya di angka di 685 teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau begini bagaimana? Perhatikan teman-teman untuk bandar lokalnya cenderung ini pembuangan daripada bandar lokal. Kita cek bandar lokalnya siapa yang ngebuang. BB, BK teman-teman BK lokalnya ngebuang sama si BB lokal. LG juga lagi ngebuang teman. Di sini ada bandar mungkin bandar luarnya ada CAU sama si SQ teman-teman ya untuk si bandar luarnya. Nah, karena sini ada CCC juga teman-teman, mudah-mudahan besok ada pantulan sementara ataupun dia kalau mau turun lagi bisa ke level ke 475 teman-teman ya. Kalau kita lihat Aces udah ganti nama, teman-teman ganti merek ya. Si Aces ini ya. Nah,
ACS itu ternyata dia ada 10 tahunan ya, dalam posisi murah banget. Murah banget, teman-teman, karena lu sudah lepas dari harga murah selama 10 tahun ya, ingat ya. Masih ada area penurunan di angka 415 ya. Saya melihat angka 469 di bawahnya ada enggak? Nah, di bawah ada satu lagi di angka 422. Nah, ternyata teman-teman ya, penurunan ini ternyata diambil sama Bandar Foreign. Bandar Foreign cenderung ngambil ya di sini. Perhatikan teman-teman ya. Tuh ya, 4 hari sudah ngambil. Kita cek deh tanggal 17 Maret. Siapa yang ngambil paling banyak minggu ini adalah CCAK, RX sudah mulai masuk di sini, BK sudah mulai masuk di sini, BB sudah mulai masuk di sini. Tinggal tunggu CIU balik lagi ke sebelah kiri, CC jualan. Nah, seperti teman-teman ya. Tapi kalau sekarang lebih baik santai aja, teman-teman, santai aja dulu. Kenapa? Karena lagi posisi downtrend. Perhatikan EMA 200-nya di atas, EMA 20 di atas, EMA 10 pun masih di atas. Artinya masih posisi downtrend. Saya pikir gini ya, kalau si ACS ini naiknya segera signifikan lagi, saya pikir dia hanya katakan sementara. Pinginnya itu si ACS itu dia turun di bawah, ada sedikit gonjang-ganjing dikit, teman-teman ya. Terus dia sideways sebentar, pungutan Bandar Foreign-nya bagus gitu kan. Nanti mulai si Bandar Lokal juga mulai ikut lagi mungut. Nah, istilah tanda-tanda kenaikan. Tunggu aja di situ, teman. Karena sekarang hanya yang mungut hanya posisi Bandar Foreign aja. Bandar Lokalnya belum mungut ya. Mereka harus kompak. Kalau dia kompak ada kenaikan kan lumayan, teman-teman. Maka tunggulah nanti MA10-nya di bawah candle. Kalau sekarang lagi posisi dia pembuangan dulu Bandar Lokalnya. Net buy si Foreign 2,03 miliar, artinya cenderung bagus teman-teman ya. Jadi juga dihijaukan. Lanjut teman-teman, ada emiten apa lagi? Ada Kaki ya. Kaki adalah emiten yang di downtrendkan dulu teman-teman ya. Kaki ke 50 ya. 52 teman-teman ya. Pas banget 52 ya. Udah biar aja teman-teman. Kaki itu dia nih di 5 berapa nih? Ini tanda kenaikan di angka 59. Angka kenaikan juga di angka 55. Artinya masih ada tanda-tanda kenaikannya. Dan per hari ini smart money mulai masuk. Nikmati nanti kenaikan sementaranya, teman-teman ya. Bisa ke level 54, kalau 55, 54, 55 ataupun ke angka 58 atau 59. Kalau dia sudah mulai ke angka 77 lagi ya dipastikan dia akan uptrend kembali. Karena ini bandarnya CDR, teman-teman ya. Kalau si XA mungkin ya cenderung dia akan terus di 50. Kalau ini CDR kita lihat ke CDR saya tidak punya data terlalu banyak teman-teman DR ini ya. Kita akan lihat apakah DR ini bisa mampu lagi menaikkan kembali dalam jangka waktu singkat, teman-teman ya. Target si Kaki ini saya di target di target tinggi, teman, 142 ya. Mau dia ke 50 kan, mau dia ke di FCA kan, tapi ending saya pingin ke 142. Kenapa? Ini emiten yang dijebloskan. Ini adalah emiten yang dijebloskan. Mau apapun teman-teman emitennya, mau apapun jenis usahanya, mau apapun itu. Setiap emiten yang di downtrendkan sebelum di up ya, di downtrendkan ataupun dijebloskan ke level paling rendahnya, suatu saat dia akan balik lagi. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat banget teman-teman. Sampai sekarang tahun 2022 aja belum ada satu emiten teman-teman yang lagi saya pantau juga. Itu emiten itu dari tahun 2022 belum di up, baru setengahnya aja. Baru setengahnya. Berarti itu masih dalam genggaman seorang bandar, teman-teman. Apalagi secara LKC tidak terlalu bagus, teman-teman, dia positif, teman-teman. Artinya tidak negatif untuk LK-nya. Nah, ini karena smart money sudah mulai masuk, nanti nikmatin kenaikan sementaranya, teman-teman ya. Secara buangan, ini Bandar Foreign cenderung ngebuang per hari ini gede juga, teman-teman, yang buangnya. Kalau ukuran kaki ya, kaki emiten kaki ya, ini 768 juta itu cenderung tinggi, teman-teman ya. Bandar Foreign, bandar lokal pun demikian masih ngebuang, teman-teman ya. Di sini CDR ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya si Kaki ini, kalau kita lihat dari tanggal 10 bulan 3 ya. Ini ya, 10 bulan 3 ya. Kita all kan, teman-teman ya. Udah 2,7 juta yang keluar dari 4.500. Kalau kita presentasikan berapa? 4.500 kan? Baru 60%, teman-teman ya. Hati-hati di 70%. Seperti halnya asli, teman-teman, itu 70% sudah didistribusikan. Dan si XH berhasil. Nah, ini juga sudah mana si Daru sudah berhasil mendistribusikan barangnya sebanyak 2,4 juta lot, teman-teman, di barangnya SA sama AI, teman. Yang paling banyak itu kan sebagai UE-nya si DR, teman-teman ya. Yang siapa yang nguasain adalah teman-teman kita, ada teman kita XL, teman-teman. Tapi XL yang per tanggal hari ini dia adalah emiten XL-nya XL
smart money teman-teman. Walaupun tidak ada SL di sini ya. Berarti ini MGSHCPJR itu bagian dari smart money. Secara pungutan bagus teman-teman si MGCSH sama si CP, apalagi si CP ada spesialis bawahan sudah ngambil 35,2 ribu lot ya. Kita cek untuk domestiknya masih ya dikuasain sama si MG. Biasanya MG kalau sudah beli biasanya besoknya harus dinaikkan teman-teman karena dia beli sekarang untuk jualan besok, biasa seperti itu. Oke teman-teman, untuk si kaki ini bandar poren keluar, bandar lokal keluar, tapi ditampung ternyata sama bandar di luar itu ya, MGSH, dan dia bagian daripada smart money. Karena retail yang mengatasnamakan institusi biasanya bercokol di smart money atau di sini frekuensi analyzer mendeteksi adanya tinggi smart money-nya. Berarti yang masuk ada yang atas nama perusahaan, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke level 58 ataupun ke angka 55 untuk si kaki ini. Oke, teman-teman, mungkin si kaki seperti itu ya. Jadi si DR berhasil ngejual dengan luar biasa. Ya. Ini pungutan dari bandarnya belum ada lagi, teman-teman ya. Mudah-mudahan si bandarnya bisa, ini yang smart money aja yang ada, teman-teman. Kalau sudah ada pungutan bandar lokal, bandar poren dan smart money, mungkin itu akan dihajar lagi untuk dia ke atas. Kalau sekarang tunggu aja konfirmasinya, teman-teman. Lebih baik teman-teman menunggu aja. 52 sekarang tinggal 2 poin lagi, 51 sama 50 ke angka 50 peraknya. Itu cenderung berarti si DR ini menjebloskan ke 50, teman-teman sekalian. Maka akan saya masukkan ke watchlist untuk emiten yang saya lagi teliti juga di tahun 2025. 2024 yang baru berhasil up itu hanya satu TOS aja, teman-teman ya. Itu tahun 2024 ya, bandar USI-nya si EP. Ya, si EP itu ada emiten yang diawasin dan dianalisa, emiten yang dijebolkan dulu teman-teman baru di up kemudian teman-teman. Karena dia sudah mulai di 50-kan dan akhirnya dia bisa bebas dari 50 juga, terus bebas ke harga listingnya. Sekarang lagi di kebawahin juga teman-teman ya. Karena UI-nya si EP, saya pikir sih itu akan menjadi perhatian juga ketika nanti teman-teman mau menanyakan lagi emiten IPO-nya bagaimana kalau UI-nya si EP. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk kaki seperti itu ya. Lebih baik teman-teman santai aja dulu, walaupun nyangkut di atas, saya punya target ke angka 140. Teman-teman kalau yang mau average ya mungkin nanti saat ini 50 aja, teman-teman ya. Karena saya pikir sih walaupun agak lama dikit, lama sama dikitnya tergantung bandarnya, teman-teman. Ada yang sebentar, ada yang lama untuk dia kembali ke harga listingnya. Oke, teman-teman, untuk kaki seperti itu ada DOS, teman-teman, DOS ya. DOS. Nah. Udah saya hapus teman-teman untuk tanda ini ya, harga IPO-nya ya. Berarti sudah melebihi harga IPO-nya. Nah, ini si ekor kembarnya udah mulai bagus teman-teman ya. Ini rapi banget teman. Jadi sampai tidak meninggalkan jejak penurunan teman-teman di sini, hanya di angka jejak penurunan di angka sini, di angka 146. Kalau sekarang dalam posisi downtrend dulu teman-teman, perhatikan ya. DOS ini adalah emiten yang berhasil juga teman. Ini salah satu emiten yang berhasil ke listingnya, si DOS ini. Ke harga listingnya, tetapi dia tidak dijebloskan ke 50. Jadi cenderung di atas 50 teman-teman ya. Nah, dia di-up lagi ke harga listing. Kalau sekarang lagi downtrend kan. Jadi ini dalam ini tahap kedua teman-teman, berarti ini tahap kedua untuk kenaikan sama penurunannya. Kalau tahap pertamanya sudah selesai, saya pun harusnya si misi sudah terselesai ya. Karena mungkin channel saya kecil teman-teman, ya akhirnya tidak tersebar semuanya, tidak menonton semuanya pencapaiannya, dan akhirnya banyak yang ngambil juga gitu teman-teman ya. Kalau saya suka bilang teman-teman, kalau mau ngambil emiten itu MA10 di bawah karena lagi menuju ke atas. Walaupun ada kenaikan lumayan walaupun sedikit ya, yang suka ada kenaikan seperti itu. Nah, kalau sekarang lebih baik teman-teman tunggu aja dulu, sekarang lagi saya doain selama 2 hari. Perhatikan untuk bandar poren. Bandar poren udah ngajualnya bagus banget teman-teman. Jadi ini downtrendnya ini ternyata dimanfaatin sama bandar poren untuk ngambil barang. Tetap aja si Cece yang ngambil teman-teman ya. Terus bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung ngambil barang tapi beberapa hari ini keluar sedikit. Nih 2 hari keluar sedikit. Tapi dibanding dengan pungutannya lebih banyak mungutnya, teman-teman. Smart money sudah mulai keluar. Nah, nanti manfaatin aja kenaikan sementara. Bisa jadi ya ke level ke MA50-nya nyentuh dikit lah, teman-teman. Kalau kita gedein juga nih, saya benar-benar tidak punya tahanan di sini. Tidak punya tahanan kecuali di angka 146. Mungkin dia mau ke angka ya, ke angka apa namanya, ke MA10-nya itu akan lebih bagus lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk DOS bagus ya.
bandar foreign akumulasi, bandar lokal akumulasi walaupun ada pembuangan sedikit, tapi yang paling bagus smart money sudah mulai tinggi. Nah, mudah-mudahan ini sebagai tanda kenaikan teman-teman ya. Karena sebelah kirinya saya tidak punya tahanan dan cenderung dia ditahan dengan baik teman-teman di angka berapa nih? 118 karena ada si ekor kembar antara merah sama hijau dalam satu angka teman-teman. Nah ini ada si kepala kembar lagi kan masalahnya. Tapi 2 dari 3 ingat teman-teman. 2 dari 3 ada kenaikan. 2 naik 3 turun ya. Bisa masih ada peluang untuk naik. Hanya kalau dia ada kenaikan sementara ke level MA10-nya dia cenderung mantul lagi ke bawah teman-teman. Artinya dia tidak mau melanjutkan kenaikan. Tetapi apabila sudah mencapai level 162 artinya dia melewati bukit-bukit kecilnya, dipastikan dia akan uptrend. Karena kenapa? Mungkin si bandar foreign sama lokal sudah cukup akumulasinya karena sudah dari mulai bulan Desember foreign akumulasi dan dari bandar lokal cenderung dari bulan sini teman-teman. Nah, kalau kita gariskan di sini dari bulan sini. Nah, mulai di sini nih, AB-nya di angka 24 Februari. Teman-teman. Itulah si bandar lokal akumulasi, teman-teman ya. Oke teman-teman untuk dos ya seperti itu teman-teman ya. Saya tidak punya tahanan sebelah kiri artinya tinggal ngikutin MA-nya aja. Kalau secara MA masih menuju ke bawah artinya masih posisi downtrend. Tapi sekarang 2 hari sudah mulai di sideways-kan. Penguatan juga sudah mulai bagus dari penurunan bandar lokal dan bandar foreign-nya. Cenderung sempat mana sudah mulai ngambil tinggi. Mudah-mudahan ada kenaikan sementara bisa ke MA 10. Kalau dia lewat MA 10, bisa ke angka 160 teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan karena posisinya lagi MA 10 lagi ke bawah dulu ya. BSBK teman-teman. BSBK. Nah, BSBK 55 sudah tersentuh dengan shadow. Secara candle bagus banget, tidak meninggalkan PR di angka 50. Ini mudah-mudahan pertanda baik, teman-teman. Walaupun ada tekanan terus, teman berbahan ditekan lagi, tekan lagi. Tapi secara MA10 sudah mulai di bawah candle, tahanan sebelah di bawahnya juga sudah mulai bagus. Pungutan bandar lokal juga sudah mulai ada lagi, teman-teman. 2 hari ini nih, ambil ya. 2 hari tanggal 19 Maret, teman-teman. Ngambil, teman-teman. Bandar lokalnya. Teman kita yang ngambil. Tapi tenang aja. Walaupun teman kita yang ngambil, tapi di sini terdeteksi sebagai ada bandarnya. Saya pikir bukan XL kalau bandarnya. Mungkin XL bagian daripada smart money. Saya pikir di sini ada si OD, ada si PF, ada si MG ya. Ataupun retail dari PD biasa juga menjadi menyaruh sebagai bandar lokal, teman-teman. Walaupun di domestik foreign-nya ternyata si foreign keluar tanggal 20-nya. Kemarin sempat ngambil, tapi EPCC AKYU cenderung keluar. Tetapi AO foreign sudah mulai masuk, teman-teman ya. AO kalau lokal saya yakin dia ada sebagai bandar, teman-teman ya, karena banyak broker-broker bandar yang menggunakan broker AO, teman-teman ya. Nah di sini dia AO nyamar sebagai foreign, teman-teman ya. Artinya sama seperti CC foreign ataupun EP foreign gitu kan. Nah ini mudah-mudahan dengan modal 9.200 teman-teman ya. Si AO bisa memaaf harga. Karena kalau si AO kalau ingin memaaf harga biasanya si AO nggak tanggung-tanggung teman-teman. Kadang-kadang 2 minggu dia itu memaaf harga teman-teman. Kalau dia sudah mulai suka dengan emiten. Nanti kalau sudah lumayan sekitar 20%, 30% baru dia jualan. Nah saya pernah itu melihat aksi si AO itu waktu ketika saya agak nyangkut sedikit di saham RALS ya. Waktu itu ya di angka 6.000 sekian tapi di up sama angka 7.000 teman-teman. Oh, saya bilang ini berarti si AO bisa diperhitungkan lagi. Makanya saya dari pengalaman itulah saya bisa bercerita AO itu pernah memaaf harga si RALS, teman. Bahkan saya juga sempat cuan di situ gitu di RAL itu. Kalau sekarang lagi RAL lagi lumayan downtrend juga teman-teman ya. Si RAL ini. Tapi kalau dari pungutan, nah itu cerita AO aja teman-teman ya. Nah mudah-mudahan ini awal yang sama teman-teman ya. Awal yang sama mudah-mudahan berjalan seperti normal biasanya ataupun berjalan mulus teman-teman ya. Adapun istilahnya halangan dan rintangan ya biasa aja teman-teman ya. Target BSBK adalah 95 teman-teman ya. Target saya itu 95. Jadi saya tidak akan ngebahas lagi kalau udah sampai 95. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa tercapai ke 95 aja teman-teman ya. Ini target yang kedua saya 95 teman. Saya tidak kalau ke atas lagi ya udahlah itu rezekinya yang lain teman-teman. Tapi kalau untuk saya sendiri nanti ngebahas sampai ke 95 karena
si BSBK ini sebenarnya sudah mencapai target teman di sini nih ya tuh. Nah, perhatikan, ini sudah mencapai target saya teman-teman ya. Terus, makanya saya bilang ya udahlah kalau sudah pada kejemput ya syukurlah. Ternyata karena video saya channelnya masih kecil, masih belum di luas didengar, akhirnya pada banyak yang ngambil di angka 95 di harga tingginya. Udahlah kita bahas lagi lah gitu, teman-teman. Nah, mudah-mudahan sini kan nanti kalau sudah nyampe lagi 95 lagi, teman-teman sudahi sampai situ aja dulu ya. Nanti kalau sudah turun lagi baru kita akan bahas lagi. Maksud saya seperti itu, teman-teman. Ternyata di harga tingginya banyak yang ngambil juga, teman-teman SBSBK-nya. Udah kita bahas lagi deh. Itu karena belum ada peraturan, bukan peraturan, belum ada omongan yang saya tidak pengawalan selesai. Ya. Tapi sekarang sudah saya memperlakukan pengawalan selesai ketika sudah sampai target dengan body baik nanti setelah body dia turun, tapi kalau saya pas lihat dia sudah sama body artinya sudah selesai pengawalan, walaupun jarak sejam kemudian itu dia turun lagi. Tapi ketika direkam sama body ya udah sampai situ teman-teman ya. Artinya harus pandai-pandai bersyukur teman dengan apa yang didapat. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk BSBK ya. Pungutan daripada bandar lokalnya bagus. Dan walaupun istilahnya si Poren keluar, tapi bandar AO yang ngaku-ngaku sebagai Poren teman sudah mulai masuk walaupun sedikit. Mudah-mudahan itu pertanda baik. Nah, nanti teman-teman ya kalau terjadi ke 50 lagi, perhatikan ketika smart money sudah mulai tinggi. Mungkin itu teman-teman saatnya teman-teman melakukan spekulasi ya, spekulasi. Tapi ingat teman-teman ya, emiten-emiten yang 50 teman-teman harus kuat mental untuk menunggu yang sabar yang sampai 3 kali itu ya. Tekniknya cuma 3S kan, sabar, sabar, dan sabar teman-teman. Tidak ada lagi teman, ingat tidak ada lagi rumus untuk saham gocapan, hanya 3S aja. Jadi teman-teman yang tidak kuat dengan emiten yang gocapan ataupun dia telah menyentuh gocapan dikembalikan lagi ke gocap, jangan masuk ya. Kalau teman-teman tidak punya teknik sabar yang 3S, 3 sabar 3 kali. Jadi cenderung biasanya emiten-emiten gocapan ini diambil sama teman-teman kita yang sudah tahu seluk-beluknya dan dia orangnya bersabar. Udah beli tinggalin aja. Nanti jarak 3 bulan cek lagi atau sebelum 3 bulan teman-teman sudah mulai masuk, sudah mulai mengontrol teman-teman. Karena setiap dia mengontrol teman-teman ketika smart money masuk ya udah dia istilahnya jual 10% juga udah saya punya dana lumayan 10%, bank juga menawarkan istilahnya bunga hanya sekitar 6% selama setahun apalagi gitu kan. Ini dengan modal 3 bulan aja udah 10% kan, udah bersyukur. Apabila dia naik ke atas lagi udah biarin aja. Nanti saya akan mengut lagi di bawah. Nah, biasanya teman-teman yang istilahnya suka dengan saham gocapan selalu bersyukur, maka suka dapat mulu saham gocapannya teman-teman ya. Makanya kan siapa yang syukur dia akan ditambahkan kesyukurannya itu. Oke teman-teman ya, untuk BSBK seperti itu. Nine teman-teman, kita kembali ke Nine. Wah, nggak berasa teman-teman udah 52 menit nih. Wah, ini udah tinggi kan? Kita cek dulu nih, ini sudah tinggi. Kita lihat dari lukisan market maker dulu ya. Dia sempat disuspend. Ketika naik tinggi banget sampai selama 1 bulan. Setelah disuspend kan, maksain juga kan, turun, tapi dia turunin dulu sebentar, turunin sebentar baru dia naik lagi gitu kan. Sekarang dalam posisi naik. Target kenaikan saya nih di angka 28 ini sudah tercapai dengan baik ya, kita hapus aja. Nah, kita cek di sini teman-teman. Kalau teman-teman bingung, oh ini sebenarnya sih ini posisinya di mana sih gitu kan. Nah, teman-teman di sini tinggal lihat aja. Apapun beritanya, teman-teman, tersaji di sini. Lihat, 10 tahunan dia sudah mencapai level tertingginya. Ingat, dia sudah dijebloskan ke bawah, yang saya bilang itu emiten yang dijebloskan ke bawah. Ini mungkin teman-teman tahu sendiri beritanya seperti apalah gitu teman-teman ya. Ini luar daripada berita, tapi saya hanya memperlihatkan dari segi lukisan market maker. Nah, lukisan market maker kan seperti ini teman-teman ya. Tahu sendiri kan up gitu kan. Ini bandar lokal sekarang lagi ngebuang, bandar foreign lagi ngebuang gitu kan. Nah, kalau sekarang udah level tertinggi sini selama 10 tahun, jangan 10 tahun deh, 5 tahun. Oke, masih terlalu jauh, 3 tahun deh. Oke, 3 tahun masih terlalu 1 tahun deh. Semua mengatakan dia sudah level tertingginya. Mau nyari kemana lagi, teman-teman ya? Mau nyari kemana lagi? Sudahi saja di situ. Andaikan dia dikali 2 kali lipat pun, biarkan aja. Lihatin aja. Bukan rezeki teman-teman. Tetapi, kalau teman-teman memaksakan diri, silahkan ya. Dengan catatan teman-teman punya planning ya. Contohnya ini MA10-nya makin bagus gitu kan, masih bisa up contohnya. Karena secara MA masih posisi uptrend.
MA10 masih ke atas, MA20 masih ke atas, MA200 pun masih ke atas. Nah, targetnya kemana? Teman-teman langsung buka PE rasionya plus 2. Nah, kita di sini PE rasionya kita tambahin lagi minus 2. Nah, ya, semuanya sudah menyatakan dia di level tertingginya. Ya, ini sudah level tertingginya, teman-teman. Di sini PE cuma plus 2 kan? PE cuma plus 2 kan, udah nggak ada plus lagi, teman-teman. Gimana dong? Ya, sudah menyatakan ini level tertinggi. Tetapi kalau teman-teman yakin dengan istilahnya keyakinan teman-teman, tetapi teman-teman harus yang namanya planning harus salah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman istilah mau melakukan pengambilan pun teman-teman ya silahkan aja gitu kan, uang teman-teman sendiri. Cuman saya memperingatkan ini sudah tinggi teman-teman, sudah tinggi. Ya, kita tulis di sini sudah ketinggian. Nah, gitu teman-teman. Sudah ketinggian, ditulis tanggal 20. Nih, biar nanti teman-teman yang nanyain lagi silahkan lihat tanggal 20.03. Nah, biasa saya bilang seperti itu. Seperti itu. Terus apalagi perhatikan bandar lokal sudah mulai distribusi, bandar foreign pun distribusi. Merahnya pekat, merahnya juga pekat. Kita lihat untuk domestik yang ambil betul, yang ambil broker bagus di bawahnya. Tapi kan broker bagus dia punya keahlian, teman-teman. Dia punya keahlian. Di sebelah kirinya saya tidak punya tahanan untuk kenaikan. Begitupun nanti pucuknya itu saya tidak tahu. Berarti ini biarkanlah bandar yang mengatur. Nah, teman-teman kalau masih wah yakin ya silahkan aja. Ya, silahkan aja karena target kenaikan pun saya kemarin sudah tercapai gitu di 277 gitu kan. Kalau secara MA masih posisi ke atas, teman-teman artinya masih uptrend. Sampai kapan? Ini sampai si bandarnya sudah benar-benar puas teman-teman ya. Puasnya bagaimana? Dia puas mendistribusikan barang. Nah, ini barangnya baru terdistribusi seperempat. Masih ada lagi 3/4. Foreign sudah keluar dengan sangat luar biasa. Ya, sudah ke titik terendahnya di sini. Terakhir dia ngebuang 3,2 miliar. Dan si KI pun sudah mulai masuk. Ini KI broker bagus juga teman-teman ya. Bisa jadi ini bisa di up sampai ke harga berapapun. Nah, biasanya teman-teman emiten-emiten yang dari 300 sampai ke angka 1000 itu biasanya dia tidak pernah menyentuh harga overnya. Biasanya di sini teman-teman. Gantung gitu. Ngegantung. Jadi semakin dia tinggi semakin ngegantung, semakin ngegantung, semakin ngegantung. Artinya masih ada harga no limit teman-teman ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai dilimitkan teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngambil silahkan aja karena secara MA juga masih dalam posisi uptrend. Teman-teman kalau dari pungutan sudah mulai didistribusikan sama bandar foreign dan didistribusikan sama bandar lokal dan secara cat Punda cat teman dalam posisi mahal ya. Posisi mahal teman-teman. Oke, teman-teman untuk nilai seperti itu ya. Lanjut ada data teman-teman. Ini nggak bakalan keburu kayaknya. Udah sekitar 2 menit lagi teman-teman ke angka 1 jam. Data ini udah bagus teman-teman secara secara candle sudah mulai bagus. Dia mungkin bisa menutup ke angka 1470 teman-teman ya. Kemarin kan dia sempat sempat disuspend. Target pencapaian saya sudah tercapai ya 2 kali 1 2. Tinggal menutup gapnya, tapi MA sebesar menuju ke bawah, bandar lokal juga cenderung distribusi, bandar foreign pun sama teman-teman ya. Mungkin saya pikir sih lebih baik dia ke bawahkan dulu untuk menjemput PR-PR-nya. Walaupun ada kenaikan bisa jadi bisa ke angka ke 1400 untuk menutup gapnya ya. Tapi kalau dari sekarang itu ternyata bandar lokalnya cenderung keluar, teman-teman ya, foreign pun sama cenderung keluar. Bahkan foreign ngejual 2,2 miliar. Tetapi di sini ada YB, teman-teman ada si YB nih ya. Nah, ini domestiknya ada si YB. Foreign coba lihat untuk foreignnya ada si TP ya. TP kurang maksimal ya. Tapi di sini lumayan ada si YB teman-teman ya. Mungkin YB sama si YB bisa melakukan kolaborasi teman-teman ya untuk menaikkan harga. Karena di sini CB sama si lagi sedang sudah keluar. Ini sudah didistribusikan dengan baik teman-teman sama barang lokal sama foreignnya. Jadi kemarin diangkat itu ternyata pembuangan daripada barang lokal dan foreign cenderung bagus teman-teman.
Nah, untuk data, perhatikan teman-teman data. Kita lihat posisi data di mana. Sama, teman-teman. Data juga dalam posisi kemarin itu sudah mencapai level tertingginya dan pas level tertingginya. Sekarang betul dia sudah di bawah harga tengah, artinya masih cenderung murah. Step juga sudah mulai bagus, step 1, step 2, step 3, step 4. Ya, mudah-mudahan dia bisa mencapai target minimal ke sini teman-teman, ke angka 1400 teman-teman ya. Untuk secara TA-nya, bahkan kenaikan ke angka 1800 masih bisa teman-teman ya. Karena sini ada gap. Cuman saya pikir sih ini kan dalam posisi pembuangan bandar lokalnya teman. Hati-hati ya. Ini ada pembuangan bandar lokal. Jadi saya pikir sih lebih baik dia ke bawah dulu teman-teman ya. Kalau ke bawah dulu kan cenderung murah, teman. Kalau sini kan sekarang juga murah, cuman tidak terlalu murah banget karena posisinya tengah turun dikit. Tapi kalau pengen posisi murah mungkin di angka 797 ataupun di angka di level 495. Ini emiten yang di up terus teman-teman ya, sampai ke level tertingginya di angka 200 2116. Ini level tertingginya dan dia mentok teman-teman ya. Dia mentok di sini. Kalau dia biasa bilang tadi, ketika dia sudah menggantung walaupun sedikit tapi menggantung cenderung dia masih posisi bisa di up. Kalau sekarang sudah posisi dia dikunci teman-teman ya. Ke angka 2100 aja. Kecuali kalau dia sudah mulai lama dia menyundul lagi, nah yang sudah tertutup mungkin bisa menjadi kenaikan yang lebih besar atau lebih tinggi lagi ya. Kalau sekarang posisinya dia dalam posisi pembuangan ya. Oke, teman-teman, dari data dari saya seperti itu ya. Posisi MA10 juga lagi menuju ke bawah, MA20 juga lagi menuju ke bawah. Artinya masih posisi downtrend, teman-teman. Nah, nantinya teman-teman lebih baik tunggu aja di level MA 200-nya karena MA 200 juga masih posisi dia melaju ke atasnya masih uptrend teman-teman secara MA 200-nya. Tapi saya pikir sih lebih baik dia menyentuh dulu PR-PR atau menyelesaikan PR-PR-nya dulu bisa di level 885 sampai ke MA 200 di angka 747. Mungkin di situ akan lebih enak lagi. Ini mungkin hanya kenaikan sementara juga bisa ke level 1400 teman-teman ya. Posisinya sudah kalau sekarang sih posisi dari tengah ke bawah artinya sedikit agak murah lah teman-teman untuk si data. Nah teman-teman kalau saran saya teman-teman ya cenderung lebih baik teman-teman nunggu aja smart money masuk nih. Kalau smart money sudah mulai masuk atau mulai saya sideways kan masih gonjang-ganjing, apalagi sini juga masih posisi pembuangan gitu teman-teman. Lebih baik teman-teman slow dulu, jangan takut ketinggalan kereta. Udah santai aja dulu. Ya, walaupun teman-teman nyangkut di atas masih ada target 1800 sama di angka 1400 untuk kenaikannya. Kalau teman-teman yang average, lebih baik santai aja dulu teman-teman ya. Karena yang 10 lagi cenderung dorong ke bawah. Apa namanya si MA-nya masih cenderung pengen ke bawah teman-teman. Walaupun sini pandara ke tandanya sudah mulai kuat di sini teman-teman ya. Di 1018 kuat banget teman-teman ya. Karena beberapa kali dia ke bawah sini tidak terjebol teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Nanti mungkin sisanya akan kita bahas lagi nanti ya. Untuk saat ini sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.